Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di sini di pelajaran matematika. Hari ini kita akan bahas tentang perbandingan 3. Kalau sebelumnya kita sudah membahas perbandingan 1 tentang bagaimana menyederhanakan perbandingan, pengertian perbandingan, kemudian perbandingan 2 tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sekarang masih tentang perbandingan, tapi kita akan coba menyelesaikan masalah perbandingan yang berhubungan dengan pada permasalahan peta, skala, atau gambar model atau denah. Skala ini masih termasuk kepada perbandingan senilai. Sekali lagi, skala ini masih termasuk perbandingan senilai. Mungkin perlu Ibu jelaskan dulu, apa itu sih skala? Gitu. Atau kalian pernah mendengar kata skala? Di mana biasanya? Di gambar peta ya biasanya. Biasanya kamu melihat gambar peta kota Bandung yang sebegitu luasnya, digambarkan dalam peta cukup hanya di selembar kertas. Itu kok bisa demikian? Karena menggambar kota Bandungnya dibuat diperkecil. Nah, memperkecilnya itu nggak sembarang, ada aturannya. Ya, untuk memperkecil suatu gambar rencana atau peta disebutnya skala. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat tampilan berikut. Tolong kalian ya disiapkan catatannya. Kemudian kalau ada yang tidak paham, kalian bisa tanya ke Ibu via WA. Kalian bisa tanya ke Ibu via WA ya. Jangan sampai kalian tidak paham terus kalian simpan sendiri. Oke, kita lihat. Ya. Bentar. Oke. Nah, perbandingan 3. Perbandingan 3 kali ini kita akan membahas tentang skala, menyelesaikan masalah perbandingan senilai dengan skala atau pada masalah gambar model atau gambar rencana. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Tadi dikatakan ini. Jadi materi ini sekali lagi kita lihat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala peta dan model. Skala peta dan model. Skala ini biasanya digunakan dalam peta atau model. Model itu gambar rencana atau denah. Biasanya digunakan oleh para arsitek bangunan untuk menggambar sebuah gedung, diperkecil dulu. Nah, memperkecilnya menggunakan skala. Oke. Skala itu adalah perbandingan. Ini sudah jelas di sini pengertiannya. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta atau gambar rencana dengan jarak sebenarnya. Sekarang jika kita misalkan, kita sekarang memisalkan ya, JP itu adalah sama dengan jarak pada peta, kita singkat jadi JP. JS adalah jarak sebenarnya, kita singkat menjadi JS, dan S adalah skala. Maka skala itu sama dengan JP dibagi JS. Kalau S sama dengan JP bagi JS, maka JP-nya berarti JS dikali skala. JP-nya berarti JS dikali skala. Ya, oke. JS-nya berarti JP dibagi skala. Ini dari mana ini kok bisa ini diturunkan? Kebalikan dari pembagian itu kan perkalian. Kalau S sama dengan JP dibagi JS, berarti JP sama dengan JS kali S. Ibu misalkan pakai angka. Misalkan 6 sama dengan 6 sama dengan 12 dibagi 2. Betul nggak? 6
6 sama dengan 12 dibagi 2. Maka 12 berarti sama dengan 2 dikali 6. Betul kan? Nah, oke. Kemudian yang harus kamu ingat, ini dicatat nih, catatan penting. Satuan yang biasa digunakan dalam skala itu adalah sentimeter. Jadi walaupun tidak ditulis satuannya, tapi yang digunakan, yang biasa digunakan dalam skala itu adalah satuannya sentimeter. Oke, jelas ya. Jadi skala walaupun tidak ditulis satuannya, maka itu artinya satuannya sentimeter. Berikutnya. Skala biasa digunakan untuk memperkecil gambar peta, model, denah, atau gambar rencana. Nih, contoh penulisan skala. Lihat, kamu tulis ya nanti ya. Contoh penulisan skala. Diketahui skala suatu peta 1 berbanding 50.000. Ini artinya kalau ada tertulis skala seperti ini, artinya 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm jarak yang sesungguhnya. Begitu. Jadi kalau ada peta demikian, artinya 1 cm mewakili 50.000 cm. Misalkan di peta tersebut ada jarak 2 cm. Jarak antara dua tempat 2 cm. Berarti jarak sesungguhnya mah 2 kali 50.000 sama dengan 100.000. Ya, kalau 3 cm jarak pada petanya, kalau 3 cm berarti di sini 3 kali 50 sama dengan 150.000. Oke. Jelas ya? Oke. Dicatat semuanya ya. Ini nanti tampilan ininya tuh semuanya dicatat karena ini sudah hasil Ibu merangkum. Berikutnya langsung ke contoh soal. Skala suatu peta adalah 1 berbanding 200.000. Tuh, ini lihat ya. Nggak ada satuannya kan? Tapi ini artinya 1 cm mewakili 200.000 cm. Jika ada peta skalanya ini, tentukan A. Jarak yang sebenarnya jika diketahui jarak pada peta 25 cm. Itu pertanyaan A. Ke ini. Malah ke ini sebentar ya, ke ini. Oke. Yang B-nya, tentukan jarak pada peta jika diketahui jarak sebenarnya 13 km. Oke, kita jawab satu persatu ya. Lihat. Yang pertama, yang A diminta jarak sebenarnya. Diminta menentukan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah JS. JS itu berarti sama dengan JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Nah, sekarang kita lihat JP-nya berapa? Ini 25. Skalanya berapa? Ini dibagi. Skalanya ingat, 1 berbanding 200.000. Tuh, 1 berbanding 200.000. Nah, ini sama dengan, mengapa kamu jadi, ini kenapa jadi kali? Nah, kamu ingat, ini pembagian. 25 dibagi 1 per 200.000. Ini boleh juga dibaca per kan ya? Perbandingan ini dibaca juga 1 per 200.000. 25 dibagi 1 per 200.000. Kita lihat. Ini satuannya sudah sentimeter, ini juga sentimeter. Berarti tinggal menghitung. Pembagian pecahan jadi perkalian, tapi dibalik. Posisinya 1 per 200.000 menjadi 200.000 per 1. 200.000 per 1 itu sama dengan 200.000. Sehingga jadinya 25 cm kali 200.000 sama dengan 5 juta sentimeter. Biasanya jarak yang sebenarnya dalam kilometer. Kamu rubah. 5 juta sentimeter itu berapa kilo? Kita tahu dari senti ke kilo itu naik berapa tangga? Naik 5 ya? Coba kita lihat. Dari senti ke kilo. Udah senti terus desimeter. Udah desimeter terus meter. Udah meter terus dekameter. Udah dekameter, hektometer, baru kilometer. Naik 5. Naik 5 berarti dibagi kalau naik. Kalau turun dikali. Dibagi yang naik 5 berarti yang nolnya 5. 100.000. Dibagi 100.000 tinggal hilangkan aja nolnya 5. Hilangkan nolnya 5 di sini, tinggal 50 km. Berarti jarak yang sebenarnya adalah 50 km. Next, lihat. Yang kedua, tadi ditanyakan berapakah jarak pada peta jika diketahui jarak sesungguhnya 13 km. Nah, lihat tadi rumus yang awal. JP itu adalah JS dikali skala. Jarak sebenarnya kali skala. Jarak sebenarnya tadi diketahui 13 km.
dikali skalanya 1 berbanding 200.000. Dikali 1 per 200.000, ini 1 per 200.000. 13 dikali 1 per 200.000. Berarti 13, nih lihat. 13 dikali 1, tetap 13 kan ya, dibagi 200.000. 13 dikali 1, tetap 13, dibagi 200.000. Jadilah 13 dibagi 200.000. Kemudian, di awal tadi sudah Ibu sebutkan, satuan skala ini sentimeter. Jadi ini walaupun tidak ditulis, ini satuannya sentimeter. Ini satuannya sentimeter. Ini satuannya kilometer. Belum sama, belum bisa kita bagi kalau tidak sama. Kita samakan semuanya menjadi sentimeter. 13 kilo dijadikan sentimeter berarti turun 5 kali. Turun 5 kali berarti nolnya 5. Dikalikan 100.000, tinggal tambah nolnya 5. Tinggal tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadilah 1.300.000 senti dibagi 200.000. Nah, tinggal aja ini dicoret nolnya 5. Ya, ini coret nolnya 5, habis tinggal 13 dibagi 2. 13 dibagi 2 adalah 6,5 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 6,5 cm. Oke, next. Nah, masih contoh soal sekarang pada gambar rencana atau pada denah. Skala denah suatu rumah diketahui 1 banding 200. 1 banding 200 itu artinya 1 cm pada peta atau pada denah mewakili 200.000 cm. Sekarang kita lihat. Jika panjang rumah pada denah 7,5 cm dan lebar rumah sebenarnya adalah 8 meter, maka tentukan panjang rumah sebenarnya berapa, kemudian yang B-nya lebar rumah pada denah berapa, dan yang C-nya luas rumah sebenarnya. Oke, kita lihat. Tadi yang A yang ditanyakan panjang rumah sebenarnya. Sebenarnya berarti yang ditanyakan sama dengan JS, jarak sebenarnya. Kita pakai rumus JS. JS sama dengan JP dibagi skala. JP-nya tadi panjang pada denahnya 7,5 ya. 7,5 dibagi 1 per 200.000. Pembagian pecahan jadi perkalian. 200 per 1 sama dengan 200. Ini tetap udah sentimeter, ini sudah sentimeter, kalikan, ini jadi 1.500. Oh, lewat. Nah, itu ya. 1.500 cm dirubah ke dalam meter. Dari senti ke meter itu naik 2 cm, desimeter terus meter, desimeter terus meter. Naik 2 berarti dibagi 100, tinggal hilangkan aja nolnya 2. Tinggal 15 meter. Jadi panjang rumah sebenarnya adalah 15 meter. Next. Nah, sekarang yang B, yang ditanyakan lebar rumah pada denah, karena yang diketahui lebar rumah sebenarnya yaitu 8 meter. Lebar rumah pada denah berarti sama dengan jarak pada peta, karena yang ditanyakan pada denah ya, berarti sama dengan pada peta. Jarak pada peta, kita pakai rumus, JP-nya sama dengan JS kali S. Ya, pakai rumus di awal. JP-nya sama dengan, tadi JS-nya 8 meter, karena lebar yang sebenarnya tadi 8 meter, dikali 1 per 200. 8 kali 1-nya tetap 8, dibagi 200. Ini 8 meternya dibuat senti jadi 800 dibagi 200 jadi 4. Jadi lebar sebenarnya adalah lebar rumah, bukan lebar rumah sebenarnya, maaf. Ini lebar rumah pada peta. Aduh, ini harus Ibu ini dulu. Sebentar ya. Sebentar. Aduh, ada salah nih. Nah, ini lebar rumah, bukan sebenarnya. Lebar rumah pada denah. Maaf, ini Ibu salah. Lebar rumah pada denah. Oke. Nah, ini. Lebar rumah pada denah. Oke. Sip. Nah, udah Ibu ganti. Nah, ya. Nah, jadi lebar rumah pada denah adalah 4 cm. Kemudian yang, ini bukan D, C ya maksudnya. Maksudnya C, ini bukan D. Luas rumah sebenarnya berarti karena rumahnya berbentuk persegi panjang, panjangnya 15 meter tadi. Kemudian lebarnya 8 meter, maka luasnya 15 kali 8 sama dengan 120 meter persegi.
Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, kalau masih belum jelas, kamu boleh ulang-ulang lagi videonya. Masih belum jelas juga, ada yang mau ditanyakan, kamu boleh tanya ke Ibu via WA. Sekali lagi, dicatat semua materi yang barusan Ibu jelaskan, di tampilan materinya, dicatat semuanya, tidak ada yang terlewat. Kemudian biasa kirimkan ke Classroom. Kalau tidak bisa mengirimkan ke Classroom, kamu bisa mengirimkannya via WA. Karena masuknya tugas kamu itu berarti dianggap kehadiran kamu. Kalau tidak masuk berarti dianggap tidak hadir. Ya, itu juga sebagai nilai harian untuk membantu nilai rapot kamu agar tidak jelek, agar nilai rapotnya bagus. Ya, sekali lagi Ibu tunggu tugas yang ketiga, perbandingan 3 dari tayangan video barusan, dicatat yang lengkap, kirimkan ke Classroom. Kalau tidak bisa masuk Classroom, kamu bisa kirim ke WA. Materi yang barusan Ibu sebutkan itu bisa kalian pelajari di ini, di buku matematika semester 2 ada di halaman 32 sampai dengan 40. Ada di halaman 32 sampai 40. Di buku ini halaman 32 sampai 40 yang ini. Nah, ya. Kamu bisa pelajari. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Minggu depan kita ketemu lagi. Ibu tunggu tugasnya dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.